Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, yang seperti kita ketahui setiap kejahatan itu pasti ada target. Contoh seperti kasus pembegalan pasti ada target. Siapa targetnya? Orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak waspada, dan mereka jalan dalam kesendirian. Nah, ini sama dalam hal-hal begal nasab. Maka yang menjadi target daripada korban-korban mereka ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang lengah, yang imannya kosong, kosong daripada keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, kosong kepada keyakinan kepada para wali, kosong daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah, kosong daripada adab-adab. Kemudian mereka sendirian karena mereka tidak masuk ke dalam arena perkumpulan majlis taklim. Mereka tidak belajar kepada para kiai, mereka tidak belajar kepada ulama, mereka tidak belajar kepada abuya, mereka tidak belajar kepada habaib. Akhirnya mereka tersendiri jiwanya. Ini orang-orang yang seperti ini dengan para begal nasab, mereka menjadi korban karena mereka akan terdoktrin dari segala fitnahan-fitnahan yang mereka keluarkan kepada para habaib. Jadi targetnya yang kena, yang seperti kita lihat 1% ini yang kita lihat itu yang menjadi korban, yaitu orang-orang tadi saya sebutkan. Jadi orang-orang awam yang minim terhadap ilmuwan pengagama, mereka tidak pernah ke majlis taklim, mereka tidak memiliki guru, kiai, para ulama, dan kosong dirinya itu daripada zikir, daripada kalimatullah. Mereka kosong daripada sholawat. Nah, ini sangat kita waspadain. Jadi kalau kita terisi ya dengan keyakinan yang kuat, kemudian kita isi diri kita dengan hati kita dengan zikir, dengan sholawat, kemudian diri kita bernaung dalam sebuah majlis keilmuan yang kita berguru kepada para kiai, para ulama, para habaib, maka kita nggak akan bisa termakan oleh apa sistem yang dibuat oleh para pembegal nasab ini. Jadi pembegal nasab ini berfitnah ya dengan dalil segala tes DNA, segala macam tesis, itu hanya alat. Kalau bahasa itu alat. Jadi kalau bahasa pembegal motor ini kan dengan senjata tajam. Kalau maling motor ini cukup dengan, kalau kita lihat di TV ya, dengan kunci apa itu namanya, itu langsung berapa detik bisa ngambil. Nah, alat dari mereka ini digunakan dua. Satu, tesis murahan yang sudah rungkad. Yang keduanya, menggaung-gaungkan tes DNA kepada habaib. Nah, ini dua senjata mereka nih. Nah, bagi orang awam, ini jelas menjadi senjata yang dianggapnya hebat. Menjadi sesuatu dalil yang mutlak harus dilakukan. Ketika habaib ini tidak sesuai dengan satu kitab tadi, maka dianggap habib ini palsu. Apalagi habib ini ketika dia tidak mau melakukan tes DNA. Sedangkan satu kitab ini sudah jelas gagalnya, sudah jelas karena bukan kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ini dari kelompok wahabi yang memang benci dengan para habaib, benci dengan juri rasul. Termasuk ini akan membenci daripada wali songo ini. Jadi wali songo ini yang kita ikutin, ya, yang kita kagumi, ya, ini yang kita ziarahi, justru nanti dengan kitab ini sudah dibantah ini. Akan memutuskan semuanya itu. Nah, kemudian dengan bahasanya, dengan tes DNA tadi, ini kan bukan alat untuk mengukur seseorang absa atau tidak sebagai turunan seseorang. Karena untuk jalur ratusan tahun ini susah, dengan tes DNA itu kan nggak bisa. Dia hanya bisa kalau ahli forensik itu ya, kalau orang sedang bahasanya sedang sedang melakukan visum ya kepada sebuah mayat dan kejadian pembunuhan atau apa, itu bisa karena polanya hanya beberapa jenjang. Ini luar biasa, tapi ini sepengetahuan saya seperti itu. Jadi artinya saya ingin mengukur, bukan artinya saya mengerti tentang hal itu atau melampaui sesuatu yang tidak ketahui, bukan. Tetapi lebih kepada target-target daripada korban yang diincar oleh para begal nasab ini. Jadi
dia menggunakan dua alat ini, sedangkan reaknya entar terjadi di kalangan awam yang jadi dua target ini sebagai reak entarnya. Reak. Jadi ini provokator dua ini. Jadi kan alat DNA dan tes ini sebagai alat provokator. Tuh, alat provokasi. Provokator siapa? Ya dia itu gerombolan-gerombolan IMA CS-nya itu. Itu provokator, tapi alat provokasinya ini tesis dan DNA. Begitu. Karena dari jalur itu ya yang kita punya miliki guru, ya dua itu nggak bisa dijadikan mutlak. Makanya mereka senang mendapatkan korban-korban ini. Jadi korban-korban ini, karena kalau bagi para ulama-ulama ya salafus saleh yang mengikuti salafus saleh, ya kitab ini hanyalah seperti dongeng yang dibacakan kepada anak-anak TK, kepada anak-anak kecil. Begitu. Jadi anak kecil ketawa-tawa aja ikut-ikut udah gak ngerti. Seperti itu. Dan ini ya melucukan, sangat lucu itu. Jadi nggak jelas. Tapi yang jelas, yang melihat nggak jelas ini ya orang-orang yang mengerti. Sedangkan anak-anak kecil tadi yang didongengkan di sini ya mereka ikut-ikut seneng-seneng aja begitu. Oh iya bener-bener. Padahal bohongan. Nah ini dianggapnya target tadi tuh. Jadi korban ini dianggapnya ya anak-anak TK, anak-anak kecil. Emang ya karena mereka nggak ngerti, jadi gampang dibodoh-bodohin. Kalau bagi santri mah yang bener-bener dia bener-bener ya ke gurunya itu ya mengikuti jasa soleh nggak akan terkena karena mereka paham. Jadi banyak orang tua ini umur tua tapi kelakuan pemikiran pemahaman ke anak-anak. Sedangkan banyak anak-anak muda ya walaupun mereka usia muda tapi pemikiran pemahaman ini seperti orang tua. Itu ya yang fakta di alam dunia ini itu. Nah, jadi hati-hati, mudah-mudahan sih kita ya dan para pemirsa ini tidak termasuk daripada korban-korban tadi ya. Naudzubillah. Karena Imad CS ini, gerombolan ini, para pembegal nasab ini sangat-sangat cerdas di dalam memilih sosok-sosok yang akan dijadikan korbannya sebagai reak, sebagai pendukung daripada bahasanya apa ya provokatif yang dilakukan dia. Jadi untuk menghinakan, merendahkan, memfitnah, itu nanti orang-orang awam itu yang akan melakukan karena mereka udah nggak percaya dengan habaib. Karena tadi sudah terkontaminasi pemahamannya oleh si begal nasab tadi. Ya. Paham kira-kira? Nah, kalau paham, cukupkan di sini. Kalau belum paham, ntar selanjutnya ada. Ya. Jadi semoga bermanfaat saja. Hati-hati dengan para begal nasab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.